ikannya sudah dimulai tuh. Teman, yang akan kami panen ini bukan ikan sembarang ikan. Berasal dari negeri Sakura dan sudah banyak yang dibudidayakan di Blitar loh. Ada yang tahu ikan apa? Iya, ini dia, ikan koi. Kolam ikan koi milik Paman Ali ada 8 buah. Nah, ini salah satu kolamnya. Ikan koi baru bisa dipanen saat berusia 8 bulan sampai 2 tahun. Untuk memindahkan ikan dari jaring besar harus sangat berhati-hati ya teman. Karena cara pemindahan yang salah dapat membuat ikan koi cacat. Misalnya sirip atau ekornya patah. Nah, kalau sudah cacat, harga ikan koinya jadi murah, bahkan tidak laku. Tempatkan ikan dalam satu jaring sortir ini. Nah, di sini semua ikan koi dipilih berdasarkan ukuran, jenis, dan coraknya. Ada berbagai jenis ikan koi di kolam Paman. Ada karashi, kojaku, asagi, yamabuki, shiro, soa, dan masih banyak yang lain. Ikan koi diberi nama berdasarkan motif dan jenisnya. Semakin bagus warna dan besar ukuran ikan, semakin mahal juga harganya. Misal ikan jenis soa yang berwarna merah hitam ini. Walaupun ukurannya cuma 35 cm, tapi harganya 1,5 juta rupiah per ekornya. Mahal juga ya. Teman, kita ngeborang lagi yuk. Ayo, kita cari buah kepundung pesanan Bibi. Buah kepundungnya sudah matang. Supaya tidak rusak, kami akan panen menggunakan katrol sederhana ini. Mirip dengan buah duku ya. Hihihi. Tapi ini beda teman. Selain warnanya yang agak merah transparan, rasanya juga agak asam. Tidak semanis buah duku. Lihat teman, buahnya lebat sekali ya. Bikin seger ya. Reza, yakin? Terima buahnya. Buah kepundung saat ini sudah masuk ke dalam salah satu buah langka di Indonesia. Karena rasanya yang masam, orang jarang yang menanamnya. Di desaku saja tinggal Paman Sukron yang menanamnya. Cak, kesini, Cak. Marilah. Mari. Oh ya, biar tidak penasaran, nanti buah kepundungnya akan kami olah menjadi pelengkap makanan yang enak kok. Ayo Reza, masukkan daun kelornya. Teman, sebelum membuat opak gulung, kami akan membuat tepung kelor sebagai bahan campurannya. Selain bermanfaat untuk kesehatan, daun kelor juga bisa dijadikan tepung untuk berbagai macam olahan. Mudah kok membuatnya. Pertama, pisahkan daun kelor dari rantingnya. Kemudian, jemur di bawah terik matahari. Daun kelor akan mengering setelah 1 atau 2 hari penjemuran. Setelah itu, tinggal haluskan untuk jadi tepung. Bang, mau lamar Eyano pas Ayat ya? Iya, Be. Tumbukan daun ini harus disaring hingga mendapatkan hasil yang lembut seperti tepung. Bubuk daun kelor juga sering disebut sebagai sumber protein karena mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Kin, Apa, Be? mau lamar pasangar bikinan di saya? Iya, Be. Selain daun, di dalam buahnya juga terdapat biji yang bisa dikonsumsi. Kali ini kita akan menyangrai biji kelor untuk taburan opak gulung nanti. Nah, buah kepundung siap. Tepung dan biji kelor juga sudah siap. Saatnya kita buat opak lipat. Oh iya teman, untuk isian opak lipatnya nanti, kita buat selai dari buah kepundung ya. Opak lipat terbuat dari adonan berbagai macam bahan. Campuran tepung kelor, tepung beras, dan tepung terigu.
Ditambah lagi dengan gula pasir, telur ayam, dan santan. Yap, kalau sudah, aduk rata sampai tidak ada gumpalan ya. Lang, maraya atun na tuti mayu ko tolongin ni tayo. Iya, Mak. Sambil menyiapkan tungku, Reza dan Bibi yang akan membuat selai kepundung untuk isian opaknya. Mudah kok teman, cukup masak buah kepundung yang sudah dikupas. Kemudian tambahkan gula pasir dengan perbandingan 1:1 dengan buahnya. Kemudian tambahkan asam sitrat alami yang terbuat dari perasan jeruk nipis dan garam. Aduk-aduk sampai gula mencair. Setelah mengental, dinginkan dalam mangkuk. Selai kepundung ala Sibolang sudah siap disajikan. Nah, sekarang giliran opak bulungnya. Tungkunya juga sudah siap. Panaskan cetakan di atas tungku api. Kemudian, buka salah satu sisi cetakan di atas dudukan yang rata. Selanjutnya tutup cetakan, kemudian panaskan kembali di atas tungku. Jangan lupa bolak-balik cetakan supaya matangnya merata. Setelah matang, angkat opak dari cetakan. Kemudian lipat selagi hangat. Proses ini harus cepat. Kalau opak sudah mengeras, tidak akan bisa dilipat. Wih, ibu keren sekali. Tangannya cepat sekali melipat opaknya. Nah, opaknya sudah jadi. Saatnya kita santap bersama selai kepundung. Oh iya teman, perhatikan nih, cara makan opaknya unik loh. Siapkan opak lipatnya, kemudian tambahkan selai kepundung di tengahnya. Lalu taburi dengan biji kelor sangrai di atasnya. Yap, kriuk banget kan? Seperti makan es tongtong ya teman. Opak kelor yang renyah mengandung nutrisi yang tinggi. Sementara selai kepundung kaya akan vitamin C, kalsium, dan zat besi. Daripada jajan sembarangan, lebih baik kita buat cemilan kita sendiri di rumah. Dijamin lebih bersih dan sehat. Ayo menyebar. Kita mulai panen mawarnya. Teman, Desa Karangpring memang dikenal sebagai daerah penghasil bunga mawar terbesar yang ada di Kabupaten Jember. Letak desa kami yang berada di lereng perbukitan Argopuro membuat bunga mawar tumbuh subur di lahan kami. Mawar merupakan tanaman semak dari daerah dingin. Bunga ini dapat tumbuh di tempat tropis seperti di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Tanaman bunga mawar yang tumbuh di negara tropis biasanya daun akan rontok atau gugur dengan sendirinya. Hati-hati ya, duri batang mawar tajam-tajam loh. Di sini, bunga mawar tidak ditanam di dalam pot, namun ditanam di hamparan tanah seperti tanaman kebun lainnya. Tanaman berduri ini tidak memiliki musim, sehingga Pak Tani bisa memanen bunganya setiap hari. Itu teriakan siapa ya? Astaga, sepertinya suara Widat. Ayo Bu, kita cari sumber suaranya. Astaga, ternyata si Widat kena sengat lebah. Tenang teman. Saat darurat, bunga bisa dijadikan obat pertolongan pertama bila terkena sengatan lebah. Cukup usapkan bunga mawar ke permukaan kulit yang tersengat. Kata ibu, kandungan zat yang ada dalam bunga mawar ini dapat mengurangi rasa sakit akibat sengatan lebah. Ya sudah, ayo kita istirahat sambil buat teh bunga mawar. Teman, bunga mawar ini belum bisa langsung diolah. Kita harus menjemurnya terlebih dahulu. Ayo Widan, ratakan bunganya. Lang, ajari si kering jadi kala kiberesa sangar mayu. Kalau mataharinya bagus, bunganya akan kering dalam 2 hari. Sekarang saatnya membuat teh bunga mawarnya. Ben semasang din
membuat teh bunga mawar hampir sama dengan membuat teh pada umumnya. Masukkan bunga mawar kering ke dalam periuk tanah. Kemudian sangrai dengan api sedang. Selama proses penyangraian, bunga mawar harus diaduk terus supaya tidak gosong. Tak perlu waktu lama. Kalau sudah harum dan kecoklatan, tandanya tehnya sudah jadi. Angin-anginkan sejenak. Teh mawarnya sudah bisa diracik. Seduh teh bunga mawar dengan air mendidih ke dalam gelas. Diamkan sesaat supaya sari-sarinya bisa keluar. Aroma harumnya sudah tercium. Bu, hindi panas bu. Iya para di satu juga ada tulisan. Ayo, minum teh mawarnya supaya kalian tidak masuk angin. Teman, teh mawar mempunyai bau harum yang khas. Sehingga membuat cita rasa tehnya lain daripada yang lain. Nyaman. Ya, lang. Teh mawar yo. Iya. Jadi teh mawar. Ayo cepat, panen manggisnya akan dimulai nih. Ayo, pergi botolnya. Yuk. Gitu tuh, amang yang ibu itu tuh. Ayo, pergi botol. Ayo. Aceng, kita kan mau membantu panen, bukan mau makan manggis. Hehehe. Ini dia kebun manggis pamanku. Luas kan? Untuk memanen manggis, biasanya menggunakan galah. Tapi untuk bagian yang tidak terjangkau galah, ya harus dipanjat. Ada kulungan tuh. Wih, jangan salah. Walaupun perempuan, Kamega jago memanjat. Pohon manggis sudah mulai berbuah di tahun kelima. Nah, kalau yang kami panjat ini umurnya sudah 18 tahun. Satu pohon dapat menghasilkan 70 sampai 90 kg manggis loh. Bayangkan, ada berapa buah manggis yang harus dipanen di lahan seluas ini. Alhamdulillahnya ya panen terus kayak seueur. Enak urang ieu. Maneh mah barang dahar wae, lain mah bantuan. Duh, si Aceng bukannya bantuin, malah makan melulu. Sebelum dijual, manggis harus dipilih yang matang dan dipisahkan sesuai ukurannya. Bolang, hayu orang bawa orang iangkeun. Hayu, Ceng, yuk. Hayu lang, Eji, yuk. Ini dia sungai kebanggaan desa kami, Sungai Cidomas. Berada di kaki Gunung Burangrang, perbatasan Purwakarta dan Subang. Barudak, urang ada manggu di dia bantuan. Sebagai teman yang baik, kita harus selalu berbagi. Jangan berebut ya, semua pasti kebagian. Rasanya manis, apalagi makan di pinggir sungai dengan pemandangan yang indah. Jadi tambah nikmat deh. Hehehe. Kalian boleh makan manggis sepuasnya, tapi ada syaratnya. Apa ayo syaratnya? Kulit manggisnya jangan dibuang. Woi, barudak, urang perenan sama mangguna yuk. Ayo. Nah, kulit ini nantinya akan diolah. Yuk, masukkan ke karung dan ikat ke ban supaya nggak terlalu berat membawanya. Ban ini membantu kami supaya lebih ringan membawa manggisnya. Semua pasti pernah dengar. Selain buahnya, kulit manggis juga punya banyak manfaat loh.
Tapi sebelum bisa dimanfaatkan, kulit manggis harus diolah dulu supaya siap pakai. Ya sok, bantuan teteh menyelesaikan lang. Ya. Iya, Kak. Pisahkan buah dan kulit yang sudah terkupas. Kumpulkan buahnya ya. Buah ini nantinya akan kita buat kue yang enak. Hehehe. Hilangkan tangkai yang berwarna hijau. Dan potong tipis-tipis kulit yang sudah terkupas. Kulit manggis mengandung banyak air, makanya dipotong tipis-tipis biar cepat kering saat dijemur. Semua kulit manggis yang sudah diiris harus dicuci dulu, biar getah dan kotoran tidak ada yang menempel di kulitnya. Setelah dicuci, tiriskan supaya tidak ada air tersisa. Menjemur kulit manggis tidak boleh langsung terkena sinar matahari yang terik loh, karena dapat merusak vitamin yang ada di kulit manggisnya. Jadi ketika matahari bersinar terik, langsung pindahkan. Cukup angin-anginkan saja kulitnya. Haluskan kulit manggis yang sudah kering dengan cara ditumbuk atau digiling. Untung sudah ada kulit manggis yang sudah kering nih. Hehehe. Terakhir, saring lagi tumbukan kulit manggisnya. Jadi deh tepung kulit manggis. Tepung kulit manggis ini bisa langsung diolah lagi loh. Siapkan tungkunya. Kami akan memasak surabi. Adonan. Nah, ini bagian paling penting dalam membuat surabi. Memasak surabi harus menggunakan suhu yang tepat. Tidak boleh kurang atau terlalu panas. Masukkan adonan dan beri buah manggis pada bagian atasnya. Masak sekitar 10 menit saja. Supaya bagian atas kue surabi matang merata, tutup tanah liatnya juga harus dipanaskan. Oh iya teman, kata Bibi, kalau memasak kue surabi menggunakan tanah liat akan menghasilkan aroma yang lebih enak dibandingkan memasak dengan cetakan besi loh. Nah, ini dia kue surabi manggis dari Kiara Garogek. Selain enak, kue ini juga menyehatkan loh, karena memakai tepung kulit manggis. Dari buku yang aku baca, kulit manggis dapat mencegah penyakit jantung, menyehatkan kulit, juga meningkatkan kekebalan tubuh. Siang-siang begini bermain air, segar. Apalagi sambil makan surabi buatan kita. Ayo teman-teman, ini kuenya. Rasa manis dan asam dari buah manggisnya menambah nikmat kue surabinya. Hehehe. Ayo teman-teman, habiskan semua kuenya.